Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketemu kembali dalam channel Firman Kebenaran. Channel Firman Kebenaran. Dalam hal ini, saudaraku, kita akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan umat Kristen. Sebab banyak orang Kristen belum memahami tentang ini, yaitu ada 7 level kerohanian orang Kristen. Ada 7 level kerohanian orang Kristen. Nah, 7 level kerohanian Kristen ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita memahami. Sudah sejauh mana, sudah pada tingkat mana kerohanian kita. Jangan-jangan kita masih dalam tingkat dasar. Oleh sebab itu, perlu kita memahami dan agar kita bisa belajar dan untuk meningkatkan kerohanian kita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, yaitu sempurna di hadapan Tuhan. Sempurna di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada 7 level kerohanian orang Kristen. Yang pertama adalah, saudaraku, percaya yang benar. Percaya yang benar. Kenapa ada kata benar? Karena memang percaya yang benar adalah percaya dan menerima Yesus, percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Ini yang kita pahami. Percaya yang benar adalah menerima Yesus, percaya kepada Yesus, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau di dalam tabernakel, percaya yang benar ini disebut dengan istilahnya pintu gerbang. Untuk memasuki lebih dalam lagi tentang Tuhan, harus melalui pintu gerbang itu, percaya yang benar, percaya kepada Yesus. Apa saudara sudah percaya kepada Yesus? Saya kira percaya saudara percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi. Ambil keputusan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang kedua saudaraku adalah bertobat yang benar. Setelah percaya, tingkatkan ke level yang berikutnya, yaitu bertobat yang benar. Bertobat yang benar adalah mengakui korban Kristus, di mana Yesus telah mati untuk kita, orang-orang yang berdosa. Kita sudah diangkat dari lumpur dosa. Terima Yesus, kita diselamatkan di dalam nama Yesus. Kalau di sini tabernakel disebut dengan istilah mesbah korban bakaran. Artinya kita harus mengaku dosa kita. Orang siapa percaya kepada Yesus dan mengaku dosanya akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, level yang kedua ini sangat penting. Sangat penting. Pertobatan ini sangat penting, saudaraku yang terkasih. Dan yang ketiga adalah dibaptis yang benar. Dibaptis yang benar. Ada 2 jenis baptisan yang kita pahami secara umum. Yang pertama adalah baptisan air. Yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan air adalah baptisan tanda pertobatan. Sebagai orang yang sudah bertobat, menerima sebagai Tuhan dan Selamat pribadi, pertandanya dia harus dibaptis sebagai tanda pertobatan. Karena baptisan itu artinya adalah, saudaraku yang terkasih, dikuburkan bersama dengan Kristus, dibagikan juga bersama dengan Kristus. Itu arti dari baptisan itu sendiri. Dan setelah itu nanti kita terima Roh Kudus. Itulah baptisan Roh Kudus, saudara-saudaraku yang terkasih. Baptisan Roh Kudus ini juga sangat penting. Sebab jikalau kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus, kita berhak disebut menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, karena roh kita sudah lahir dari Roh Tuhan. Itulah yang disebut dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Istilah yang umum disebut dengan lahir baru. Lahir dari air, lahir dari roh. Lahir dari air, lahir dari roh. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, perlu kita pahami level yang ketiga ini. Yang pertama tadi adalah percaya yang benar. Yang kedua bertobat yang benar. Yang ketiga adalah dibaptis yang benar. Dibaptis air yang benar, seperti Yesus dibaptis. Dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Yang keempat adalah, saudaraku, menerima firman Tuhan.
sebagai makanan bagi kehidupan kita, makanan rohani dalam hidup kita. Firman kebenaran. Kalau di dalam tabernakel disebut, saudaraku yang terkasih, bahwa ya meja roti disebut dengan meja roti. Di atas meja roti itu ada 6 tingkat. Ya, artinya 6, artinya 66 kitab. Dari Kejadian sampai Wahyu harus menjadi kesukaan bagi kita untuk mempelajari, untuk membaca, untuk mendengar. Kita rutin membaca firman Tuhan sebagai makanan dalam kerohanian kita, saudara-saudaraku. Ya, makanya kita sebut channel inilah firman kebenaran, karena kita suka dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan channel ini sendiri adalah bertemakan firman kebenaran. Haleluya. Selanjutnya adalah, saudaraku, yang kelima. Level yang kelima adalah tingkat pelita emas. Tingkat pelita emas ini disebut dengan istilah, saudaraku, menjadi terang. Menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi lingkungan, menjadi saksi, bersaksi, dan menjadi saksi. Bersaksi memberitakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan lewat YouTube, memberitakan firman Tuhan lewat Facebook, memberitakan firman Tuhan lewat Twitter, memberitakan firman Tuhan lewat Instagram, memberitakan firman Tuhan lewat channel-channel yang lain. Ya, lewat SMS, lewat telepon, lewat penginjilan pribadi, kita menyampaikan firman Tuhan, bersaksi. Lewat televisi, lewat radio, dan lain-lain. Yang kedua adalah bersaksi, menjadi saksi. Menjadi saksi artinya, saudara, hidup kita menjadi terang, perangai kita menjadi pribadi yang bisa diteladani. Ya, menjadi contoh. Orang Kristen sudah menjadi contoh, menjadi teladan hidup. Dimanapun dia berada, dia sudah menjadi teladan dan menjadi surat-surat yang bisa dibaca oleh banyak orang. Itu yang kelima. Yang keenam adalah mesbah doa. Mesbah doa berbicara tentang doa, penyembahan, doa, permohonan, penyembahan, doa permohonan. Itu mesbah doa. Ya, orang suka menyembah, suka berdoa. Orang Kristen harus suka berdoa. Orang Kristen harus memiliki doa pribadi, jam-jam doa pribadi agar bisa berdoa. Melekat kepada pokok anggur artinya suka berdoa, suka menyembah, suka memuji. Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan senantiasa dalam kehidupan kita. Tuhan yang lebih utama dalam kehidupan. Yang ketujuh, yang terakhir adalah tingkat sempurna. Ini tingkat puncaknya. Tingkat sempurna disebut dengan tabut perjanjian. Artinya kita sudah di dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Ya, kita sudah dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Kita sudah menjadi satu pikiran dengan Tuhan. Kita sudah menjadi satu perasaan dengan Tuhan. Kita sudah menjadi satu hati dengan Tuhan, satu jiwa dengan Tuhan, satu kehendak, satu keinginan dengan Tuhan, satu roh dengan Tuhan. Artinya dalam tingkat ini tidak mungkin lagi kita jatuh ke dalam dosa. Maka dikatakan dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5:23 dikatakan, semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna di hadapan Tuhan sampai pada kedatangan Tuhan. Ya Tuhan, kita ingin sempurna di hadapan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi agar jangan lupa, saudara-saudara yang terkasih. Ya, ada 7 level kerohanian orang Kristen. Yang pertama, percaya yang benar. Level yang kedua, bertobat yang benar. Level yang ketiga, dibaptis yang benar. Yang keempat, pengajaran firman Tuhan menjadi kesukaan. Yang kelima, pelita emas, artinya sudah menjadi saksi dan bersaksi. Yang keenam, mesbah doa, sudah menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang ketujuh, tahu terjadi kesempurnaan. Dalam tabut itu ada beberapa benda yang bisa diartikan secara rohani. Yang ada di dalamnya ada tongkat Harun yang bertunas, ada 2 loh batu, dan ada buli-buli yang berisi mana. Itu ada makna-makna tersendiri yang ada di dalamnya. Dan waktu di channel-channel berikutnya kita akan membahas tentang mesbah dupa. Kita akan membahas tentang tahu perjanjian secara khusus,
Apa arti daripada yaitu bulu-bulu yang berisi mana? Apa arti tongkat Harun? Apa arti daripada yaitu dua lubang? Nanti kita dalam channel berikutnya akan kita bahas lebih dalam lagi. Sekian, biarlah saudara diberkati, dan kita akhiri channel ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Kamu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini bergema membuat kami semakin menyadari, oh haleluya, sudah sampai level mana kami secara rohani dalam hidup ini. Terima kasih, urapi hamba memberkati para pendengar dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.